Selamat datang di Igas Review Film. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Mahjong Nights yang dirilis pada tahun 2021. Film ini akan menceritakan si cantik idaman lelaki bernama Alexa yang menjadi anak angkat dari sebuah pasangan. Diharap hidup dengan nyaman di keluarga barunya, Alexa malah kerap kali digesek paksa oleh ayahnya. Bagaimana ceritanya? Yuk, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena film akan segera dimulai. Film dibuka dengan sosok gadis cantik kesukaan kita semua bernama Alexa. Ia adalah seorang anak angkat di rumah tersebut. Pagi itu ibu angkatnya bernama Esther, memberitahu kalau hari ini akan kedatangan beberapa sahabatnya. Mereka berencana menginap selama beberapa hari di sini, lalu mereka yang senang bermain mahjong, akan menghabiskan waktu setiap harinya memainkannya. Sementara di luar rumah terlihat seorang pria bernama Leo, atau ayah angkat Alexa alias suami Esther. Ia baru saja pulang dari pasar membeli semua kebutuhan untuk acara reuni sahabat Esther. Ia pergi ke kamar mandi untuk pipis, tapi di dalam sedang ada Alexa yang lagi pipis. Anak angkatnya yang kelewat cantik itu, tentu membuat Leo mempunyai fantasi untuk enak-enak dengan anaknya. Alexa kemudian mengangkut barang-barang yang cukup banyak itu dari mobil. Setelah semuanya dipindahkan, Leo berpesan untuk memberitahu ibu kalau ia akan keluar dan pulang di malam hari. Di gudang, Esther sedang sibuk mencari satu set permainan mahjong, dan dibantu oleh pembantu rumah mereka bernama Ted. Memang agak sulit mencari mayong itu dikarenakan sudah lama sekali tak dimainkan dan terbengkalai di gudang. Tak lama kemudian beberapa sahabat Esther mulai datang. Mereka adalah Willow dan Ason. Terlihat mereka berdua mengenakan masker karena memang saat itu sedang kondisi pandemi. Mereka juga membawa bukti hasil tes PCR negatif, agar Esther sebagai tuan rumah tak khawatir tertular. Esther menyambut mereka dengan sukacita. Bertahun-tahun tak bertemu, dan bisa bertemu di keadaan sekarang ini adalah suatu keajaiban. Ia mengajak para sahabatnya untuk masuk dan menikmati minuman yang sudah disediakan. Acara baru akan dimulai ketika satu sahabat lagi datang. Saat sampai di dalam, mereka dikejutkan dengan sosok gadis cantik. Esther memperkenalkan gadis bernama Alexa itu sebagai anak angkatnya. Lalu para sahabat tak henti-hentinya memuji Alexa yang memang amat cantik. Bahkan menurut mereka kecantikannya itu bisa membuatnya menjadi aktris. Dapat to gawin natin artista. Ay, Squeezin mo, babe. Ketika waktu sudah hampir malam, atau lebih tepatnya maghrib, salah seorang sahabat bernama Amparo baru datang. Ia datang bersama seorang sopir pribadi. Kalau dilihat-lihat, Amparo adalah satu wanita cantik bertubuh aduhai, yang menambah jumlah wanita cantik di rumah itu. Walau usianya sudah tante-tante, kalau soal urusan enak-enak tidak usah diragukan lagi. Malamnya ketika para sahabat sudah terkumpul, mereka memulai permainan mahjong. Mereka bermain sambil bercurhat satu sama lain. Mereka sangat bersyukur karena di tengah kondisi pandemi seperti ini tak ada satupun dari mereka yang terkena dampak ekonomi. Untuk merayakannya, mereka berencana akan menginap selama 3 hari di rumah Esther. Di sisi lain, sopir Amparo bernama Gaspar sedang celingak-celinguk di dapur. Ia sangat lapar dan mungkin saja ada makanan yang bisa disantap di sana. Alexa yang melihat Gaspar seperti sedang mencari makanan, langsung menawarkan hidangan yang sudah disiapkan. oh ito na. Sige. Setelahnya makanan yang sudah siap itu, disusun rapi agar Esther dan para sahabat bisa menyantapnya dengan nikmat. Kemudian mereka semua menyantap masakan itu. Mereka sangat takjub karena makanan ini sungguh nikmat. Esther memberitahu ini semua dimasak oleh Alexa dan dibantu oleh Ted. Sudah cantik dan jago masak itulah Alexa. Sesaat mereka semua asyik menyantap hidangan, terlihat Alexa sedang merokok santuy di belakang bersama Gaspar, yang sedang makan dengan lahap. Gaspar merasa sangat bersyukur sebab ia mendengar akan berada di sini selama 3 hari, dan ia tak punya teman. Namun dengan adanya Alexa ia jadi tidak akan bosan berada di sini. Gaspar mulai modus-modus dikit ke Alexa. Ia meminta username Instagram milik Alexa. Gadis baik itu pun langsung memberikannya. Selesai makan terlihat Gaspar sedang merokok di dekat mobil dan ada Amparo di sana. Saat itu suami Amparo sedang menelponnya, dan menanyakan kabar. Ia memberitahu semuanya baik-baik saja dan akan pulang 3 hari lagi.
Setelah telepon tutup, Amparo mengeluh sangat lelah sekali. Hari ini dia meminta Gaspar untuk memijat dirinya. Gaspar dengan senang hati menerima tawaran Tante Mulus itu. Tentu saja yang namanya berduaan, di tempat yang tidak ada orang. Aksi memijat itu berlanjut kepada saling memijat dan berakhir enak-enak. Sudah mendapatkan kenikmatan apem Tante, Gaspar teringat sosok Alexa. Dia DM Alexa yang saat itu kebetulan Alexa sedang rebahan di kamar. Alexa membaca DM demi DM dibalas, hingga tak terasa mereka menghabiskan malam itu dengan senyum-senyum senang, layaknya orang PDKT. Leo pulang di malam itu, dan menghampiri Esther bersama sahabatnya yang tak usai-usai bermain mahjong. Rasa keadaan dan situasi sedang sangat aman. Leo mengendap pergi ke kamar Alexa. Ketika pintu kamarnya dibuka, terlihat Alexa yang baru saja selesai mandi. Sontak melihat Alexa yang segar dan tercium wangi itu, membuat Leo langsung memaksa Alexa untuk memberikan apemnya. Alexa tak bisa berbuat apa-apa karena takut melapor pada Esther, dan ia hanya bisa menangis. Ya tentu Alexa harus mandi lagi. Pagi itu Leo dibangunkan oleh suara dering handphonenya. Ternyata di pagi-pagi buta ini, seorang debt collector menelpon dan meminta agar Leo segera melunasi hutang-hutangnya. Pagi-pagi sudah dibuat emosi, kemudian ia bangun dan melihat keluar jendela, berharap udara pagi menenangkan, tapi ternyata emosinya makin bertambah. Ketika Alexa sedang berduaan bersama Gaspar, Leo yang cemburu buta itu, kemudian memarahi Alexa ketika ia masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian, semua orang di rumah itu dihidangkan sarapan dan menyantapnya, sambil berenang-renang santai di kolam renang. Di tengah suasana yang tenang itu, Alexa datang dan perhatian semua orang di sana langsung terfokus pada Alexa. Alexa jalan membuka bajunya dan menyisakan pakaian renang. Tubuhnya yang aduhai itu sudah barang pasti menjadi incaran para lelaki, namun Leo yang melihat itu sama sekali tak tenang dan justru emosi, karena berani-beraninya ada yang tegak tapi bukan keadilan. Setelah kejadian tadi, Leo pergi menghampiri Alexa di kamar dan lagi-lagi meminta apem anak angkatnya itu di pagi-pagi begini. Beruntung karena Leo sedang oleng saat itu, Alexa berhasil melawan dan pergi keluar dan berjalan sambil menangis. Mengapa nasibnya harus seperti ini? Di siang harinya Esther menanyakan tentang telepon dari debt collector di pagi tadi, sebab Leo tak pernah bercerita tentang hutang. Esther curiga seberapa banyak hutangnya, dan apa jangan-jangan sertifikat tanah rumah ini sudah digadai, ataupun dijual untuk membayar hutang. Mendengar tuduhan itu, Leo langsung marah dan berkata pada Esther, tak usah banyak tanya, karena ini bukan urusannya. Di malam hari mereka kembali bermain mahjong, namun Amparo dan Esther yang bosan meminta Gaspar dan Alexa mengisi posisinya di kursi kosong. Walau mereka hanyalah pemain pengganti, Willow dan Ason sangat mudah akrab dengan orang lain. Karena malam semakin larut, Willow dan Ason pergi untuk tidur, hanya tersisa Gaspar dan Alexa berdua di meja. Sesaat kemudian karena malam yang dingin dan suasana yang syahdu, mereka berdua melakukan aksi nekat dengan beradu gesek di atas meja. Aksi itu pun diintip oleh Willow yang melihat kelakuan mereka dari dalam rumah. Tak hanya Willow, Amparo datang menghampiri mereka, namun untungnya mereka berhasil menutupi itu. Lalu setelah itu karena belum sampai keluar benih-benih, keduanya memutuskan untuk pindah ke kamar Alexa. Leo yang mendengar suara rusuh terbangun dan menebak, kalau itu pasti kelakuan dua anak muda tersebut. Ia mencoba untuk memergoki ke kamar Alexa, tapi sayang Alexa sudah terkulai lemas karena kecapean. Paginya Leo melihat Alexa dan Gaspar berduaan di dapur. Ia pun marah dan langsung menyuruh Gaspar keluar, karena sopir tak pantas berada di dapur ini. Setelah hanya terlihat Alexa menghampiri Gaspar yang berada di dalam mobil, Alexa menyampaikan kalau ia sangat ingin sekali pergi dari rumah ini. Gaspar memberi saran perencanaan bagaimana Alexa dan kabur nantinya. Di tengah pembicaraan itu, si Tante Amparo berjalan ke arah mobil. Mengetahui hal itu meminta Alexa untuk segera sembunyi di bangku paling belakang, supaya hubungan rahasia mereka tidak diketahui. Tetapi ternyata kedatangan si Tante saat itu, adalah untuk menghilangkan pegal-pegalnya, alias minta dipijit lagi oleh Gaspar. Lelaki itu tak bisa menolaknya, dan mengambil resiko memijat si Tante seperti sebelumnya. Pijatan itu berakhir kepada adu gesek. Alexa yang ada di sana melihat dengan jelas sekali, kalau cowok yang sedang PDKT dengannya, malah enak-enak sama wanita lain.
Di sisi lain terlihat di luar rumah, para debt collector datang dan disambut oleh Leo. Leo memarahi mereka dengan berkata, tenang saja, hutang akan saya bayar, dan itu urusan saya dengan bos Anda. Lalu Leo meminta mereka pergi. Esther melihat Leo sedang mumet, memintanya untuk ikut bermain mahjong. Dia bergabung dengan para sahabat istrinya bermain mahjong. Stres yang berkurang saat ini, tetapi Amparo ini malah memanas-manasi tentang hutang yang dimiliki Leo. Amparo tahu kalau Leo sedang terlilit hutang yang cukup banyak dan menawarkan bantuan. Leo meninggalkan meja itu dan mengambil senjatanya, sama seperti Amparo yang pergi ke mobil mengambil senjatanya, dan keduanya kembali ke meja dengan tenang, seakan tak terjadi apa-apa, ketika permainan mahjong kembali berlanjut. Amparo memanas-manasi kalau Leo ada main di belakang dengan Alexa. Tentu saat itu juga Leo emosi dan terjadi baku tembak di keduanya. Hasilnya adalah Amparo harus tewas, dan Gaspar ingin menyelamatkan majikannya tak luput dari emosi Leo, serta dirinya harus tewas juga. Sementara itu Alexa yang melihat kejadian mengerikan dari kejauhan panik, dan merasa kalau dia akan menjadi korban selanjutnya. Ia berusaha kabur sejauh mungkin dari rumah itu, namun sayangnya Leo sudah melihatnya dan menangkapnya. Beruntung ketika Alexa sudah terpojok, Ted si pembantu datang bak penyelamat, dan menghabisi nyawa Leo dengan segebok kayu yang dibawanya. Dan film pun berakhir. Si cantik Alexa yang hidupnya terkekang, semenjak tinggal di keluarga barunya, ditambah lagi perlakuan dari ayah angkat yang senang menggeseknya, akhirnya berbuah manis. Walau harus lewat kejadian tragis, kini ia tak perlu lagi kabur dari rumah itu, karena sumber masalahnya sudah hilang, dan dia bisa tinggal bersama ibu angkatnya dan orang-orang baik yang mengelilinginya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.